Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam teduh pagi pada saat ini. Saya Pendeta Arif, kita bertemu dalam saat teduh Selasa 10 Agustus 2021. Tema kita saat ini, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 5 ayat 14 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi teduh pagi kami pada saat ini. Berkati kami Tuhan ketika kami berada di seputar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dekat kolam Bethesda ada orang yang sekitar 38 tahun dan tidak pernah tersembuhkan. Yesus mendatangi orang sakit itu dan memulihkan kesehatannya dengan memerintahkan supaya ia bangkit mengangkat tilamnya dan kemudian dia berjalan. Orang itu kemudian sembuh dan itu sebuah mujizat yang terjadi. Peristiwa itu ajaibnya terjadi di hari Sabat. Itu kemudian menciptakan masalah di kalangan orang Yahudi. Karena pada hari Sabat, orang Yahudi dilarang bekerja. Maka tindakan mengangkat tilam yang dilakukan orang yang pertama kali bisa berjalan setelah 38 tahun tidak mampu berjalan, itu akan menjadi sebuah persoalan. Sayangnya ketika orang Yahudi mempersoalkan hal itu, orang yang baru berjalan ini tidak melakukan pembelaan atas tindakan yang baru menerima anugerah mujizat kesembuhan. Dia kemudian malah menunjuk Yesus Kristus yang memerintahkan untuk mengangkat tilamnya. Kemudian ketika orang ini bertemu Yesus di bait Allah, Yesus memperingatkan orang itu supaya tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk kepadanya. Dari berbagai mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan, sebelumnya pada orang-orang lain, Yesus tidak memperingatkan supaya tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kepada orang yang telah sakit 38 tahun ini, Yesus kemudian memperingatkan tentang dosa tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa penyakit yang diderita orang ini disebabkan oleh dosa tertentu. Ketika orang mengalami kesesakan hidup karena terhimpit berbagai persoalan yang disebabkan oleh dosa yang telah diperbuatnya, kemudian dia dibebaskan. Orang kemudian merasa lega mendapatkan kelepasan dari sebuah himpitan persoalan yang kemudian menekannya. Tetapi karena persoalan berat tersebut muncul akibat dosa, terkadang kebiasaan berdosa itu bisa menyeret kembali pada situasi yang sama. Ketika orang kembali melakukan perbuatan dosa yang telah terbiasa dilakukan di masa lalu, kemudian dilepaskan dari sebuah beban berat yang disebabkan oleh dosa tersebut. Akibat yang ditimbulkan dosa berulang itu akan kemudian semakin buruk dan semakin mengerikan. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi Yesus memperingatkan supaya jangan berbuat dosa lagi. Peringatan Yesus ini berlaku bagi kita juga. Yesus Kristus yang telah melakukan mujizat terbesar bagi kita dengan memberikan kehidupan baru dari kehidupan lama yang kemudian dikuasai oleh dosa dan kemudian kita dibaharui, kita kemudian diperingatkan supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Karena dosa akan selalu memiliki konsekuensi. Jangan sampai anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita
kemudian dicemari oleh dosa, dicemari oleh masa lalu yang kemudian buruk, untuk kembali kita melakukan pada saat ini, pada masa kini. Ketika anugerah keselamatan itu telah kita terima, peganglah itu. Saudara-saudaraku, teruslah dibaharui untuk tidak kembali ke masa lalu yang kelam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk firman yang kami boleh baca pada saat ini. Biarlah semakin menguatkan kami dan kami tidak kembali ke masa lalu kami yang kelam, tetapi kami mau hidup di dalam pembaruan karena Kristus. Berkati kami Tuhan untuk menjalani hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.